network model ya. Terus metodenya ini sebenarnya ada dua, CPM and PERT. Nah, CPM ini adalah critical path method ya, sedangkan PERT itu program evaluation and review teknik. Nah, kalau yang PERT nanti lebih ke statistik. Nah, yang mau saya bahas satu aja sih, pakai CPM aja. Jadi kita lebih fokus penjadwalan menggunakan metode CPM atau critical path atau jalur kritis ya namanya, metode jalur kritis atau critical path method itu istilahnya ya. Kemudian langkah-langkahnya dalam CPM ini nanti yang pertama tentu saja harus ada datanya dulu. Yang pertama nanti Anda cari data. Anda mau bikin proyek apa nih? Ceritanya ini berkelompok ya, tetap berkelompok. Setiap kelompok nanti tugasnya setelah ini materinya selesai, Anda silahkan mencari ide, berkreasi sendiri, nggak boleh lihat dari apapun. Ceritanya Anda mau membuat proyek apa, misalnya membuat jembatan, membuat event apa, misalnya. Pokoknya segala macam proyek boleh lah. Yang penting proyeknya itu kegiatannya harus lebih dari 20 kegiatan lah minimal. Kalau cuma 10 ngapain kita bikin proyek ininya, schedule-nya ya ngapain pakai program, pasti diurutin aja udah gampang. Tapi kan kita berbicara dengan data yang besar. Kalau datanya besar, kita kan perlu alat ya, alatnya itu kan dari metode. Nah, jadi nanti boleh silahkan Anda berkreasi dan kelompoknya, mau bikin proyek apa ceritanya, itu nanti yang perlu kita dapatkan datanya dulu. Terus dalam membuat proyek itu, kegiatan-kegiatan apa aja yang harus dilakukan? Kan ceritanya sudah tahu berdasarkan kisah masa lalu kan, karena Anda orang ahlinya gitu kan, suka bikin proyek ya pasti sudah tahu urutan-urutannya apa. Nah, kurang lebih nanti kita harus punya planningnya itu dulu, baru nanti metode itu untuk menjadwal kegiatannya itu nanti setiap kegiatan kapan mulainya, kapan selesainya. Sehingga kita harus punya deadline, mulainya misalnya 1 Januari misalnya, harus selesai dalam waktu 1 bulan. Berarti 31 Januari harus selesai. Nah, itu adalah deadline kita. Nah, berarti kita harus bikin schedule sedemikian rupa, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 31 itu harus selesai. Jadi gitu ya schedule-nya. Nanti bisa mengoptimalkan waktunya itu. Nah, kemudian kalau sudah ada kegiatan dan tema proyeknya, nanti kita bisa mulai untuk melakukan proses penjadwalan. Kemudian kalau sudah, yang kedua membuat diagram jaringan kerja. Nah, nanti kita pelajari bagaimana sih membuat diagram jaringan kerja. Kemudian yang ketiga, menentukan dan menganalisa jalur pengerjaan proyek dari awal sampai akhir menggunakan CPM. Ya, nanti kalau sudah, kita coba Microsoft Project-nya, baru kemudian seperti kemarin, kalau kemarin kan pakai Windows QM ya, atau apa saya lupa. Nah, kalau ini nanti pakainya Microsoft Project aja. Tapi kalau Anda pakai yang kemarin ada, boleh aja. Hanya kalau untuk spesial yang betul-betul yang penjadwalan itu Microsoft Project. Tapi untuk program-program riset operasi atau penelitian operasional yang lain tuh banyak gitu ya, nggak harus Microsoft Project, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kemudian udah ya, tadi yang pertama berarti Anda harus mencari proyek dan kegiatan-kegiatan di dalamnya. Minimal 20 kegiatan. Nah, terus kita harus, kalau sudah ada itu, kita membuat yang pertama pemodelan jaringan. Jadi membuat diagram jaringan namanya tadi ya, yang nomor 2 ini. Nah, diagram jaringan berarti kan namanya diagram. Maka dia akan dibentuk oleh beberapa simbol, sehingga membentuk diagram. Nah, simbolnya ini nanti ada 3. Simbol anak panah lengkap gitu, anak panah full gitu kayak yang ini. Ini kita sebut dengan kegiatan nanti. Jadi anak panah ini menyimbolkan kegiatannya. Terus yang kedua simbol bulat atau note ya, atau lingkaran. Ini nanti menyatakan kejadian awal atau akhir. Jadi kalau anak panah itu kegiatannya, berarti yang bulat ini nanti awalan dan akhirannya. Misalnya, Anda bikin rumah yang pertama mencari pekerja. Berarti kan kalau pertama kali dilakukan, notnya itu nanti notnya 1. Selalu dimulai dengan angka 1, nanti notnya di dalamnya dikasih angka 1, terus dia keluar anak panah. Nah, anak panah ini dikasih simbol huruf. Nah, nanti huruf ini menyatakan dia kegiatannya apa. Kalau dia mencari pekerja, ya berarti simbol A ini atau anak panah ini menyatakan si pencari kerja, kegiatan mencari pekerja. Terus diakhiri dengan not lagi. Nah, not lagi ini berarti artinya si mencari pekerja ini selesai di not yang ujungnya gitu. Jadi nanti not 1 berakhir di not 2. Itu untuk menyimbolkan kegiatan dan awal akhir kegiatan. Kemudian yang ketiga, anak panah putus-putus.
Ya, jadi ada 3 simbol nanti. Nah, anak panah putus-putus ini untuk menyimbolkan kegiatan dummy istilahnya ya. Kegiatan dummy ini sebenarnya kegiatan yang tidak ada, tetapi untuk membuat nanti jaringan itu selesai, kita membutuhkan kegiatan dummy yang menghubungkan kalau dia nggak boleh pakai anak panah yang full gitu. Nanti saya berikan contoh kenapa dia harus pakai dummy. Nah, kemudian yang kedua, tadi kan di dalam setiap kegiatan dia harus ada huruf ya untuk menyatakan kegiatan. Sedangkan kalau yang bulat tadi untuk menyatakan awal dan akhir pakainya angka nanti. Nah, kemudian syaratnya antar dua buah not atau antar dua buah peristiwa ini nggak boleh lebih dari satu anak panah. Jadi nggak boleh 2 anak panahnya. Jadi syaratnya harus anak panah itu 1 diapit oleh 2 not. Nah, kalau misalnya dia kegiatannya memang mengharuskan dalam dua awal dan akhir itu ada 2 kegiatan, nah itu nanti caranya dikasih dummy. Nah, nanti manfaatnya dummy adalah untuk mengganti agar si anak panahnya itu nggak double dalam awal dan akhir gitu. Nah, kemudian satu anak panah hanya boleh melambangkan 1 kegiatan aja. Jadi misalnya tadi mencari pekerja, dia nggak boleh dilambangkan A sama B, hanya boleh 1. Ya, jadi 1 kegiatan kita simbolkan 1 huruf. Kemudian 1 kegiatan juga hanya dilambangkan oleh 1 anak panah. Nah, sehingga nanti seperti ini bentuk diagramnya dalam 1 kegiatan. Misalnya nih, yang ini contoh simbolnya. Ini kan not 1, ini artinya awalan. Kalau dia dikasih angka 1, notnya, buletnya, berarti artinya ini si proyek ini baru dimulai. Nah, jadi nanti berurutan dari 1 naik sampai dia yang terakhir kegiatannya. Jadi berurutan. Nah, kemudian di antara ini kan not 1, terus dari not 1 dia keluar anak panah. Jadi kan anak panah ini menyatakan kegiatan. Nah, kegiatan ini bisa disimbolkan pakai huruf, bisa A, B, C, dan seterusnya. Biasanya juga berurutan, kalau kegiatan pertama kali biasanya dikasih huruf A, nanti dan seterusnya, mungkin sampai Z, AA, BB, dan seterusnya, terserah sampai berapa jumlah kegiatannya. Terus dikasih angka 3, ini artinya waktunya. Nah, jadi setiap anak panah ini dia punya simbol kegiatan sama waktunya berapa lama. Jadi Anda selain nanti harus mengumpulkan kegiatannya, dikira-kira waktunya harus dikerjakan dalam waktu berapa lama. Itu kan planning ya. Planning kan boleh-boleh aja. Misalnya kalau ini kegiatan C berarti dilakukan misalnya selama 3 hari. Gitu. Jadi C,3. Kemudian setelah anak panahnya keluar dan dia waktunya sudah selesai 3, maka ditambahin lagi not akhirnya. Jadi ini artinya kegiatan C selama 3 hari ini sudah selesai di sini. Jadi selalu diapit oleh 2 not awal dan akhir. Itu ya. Ini cara nanti penyimbolannya. Nah, nanti kalau kegiatannya banyak kan jadi bersambung terus tuh anak panahnya. Berarti notnya kan bertambah terus. Sehingga akhirnya dia akan membentuk diagram tadi, jaringan. Yang disebut dengan diagram jaringan itu ya nanti gabungan dari anak panah dan not ini yang terhubung. Nah, dia nanti akan membentuk diagram tertutup ya. Jadi harus tertutup. Nanti kita lihat. Nah, sedangkan yang tidak boleh itu kalau yang di bawahnya seperti ini, kalau anak panahnya double. Nah, ini syaratnya dalam membuat diagram jaringan ini yang seperti ini nggak boleh. Jadi haruslah 1 garis atau anak panah ini hanya boleh melambangkan 1 kegiatan dan hanya boleh dalam 2 awal dan akhir hanya punya 1 anak panah. Kalau dalam awal dan akhir punya 2 anak panah ini nggak boleh. Nah, makanya nanti ini harus dibantu dengan dummy. Nah, sehingga yang nggak boleh ini nanti jadinya seperti ini. Nah, seperti yang ini. Kalau seperti ini kan nggak boleh syaratnya, jadi nanti boleh C atau B-nya kita rubah supaya dia menjadi masuk ke not yang berbeda, sehingga yang awalannya C-nya kan ini di atas nih. Nah, berarti ditambahkan 1 not lagi di sini. Not 3-nya kan tadi harusnya C-nya ke sini kan ya, sama-sama dari 1 ke 2. Tapi karena dalam 2 not yang sama ini nggak boleh ada 2 anak panah, maka ditambahkan 1 not lagi aja, sehingga salah satu boleh pindah, boleh C-nya, boleh B-nya gitu ya. Di sini kan C-nya. Nah, kalau C-nya udah pindah ke not 3, nah terus dari 3 ke 2 gimana? Padahal syaratnya C sama B kan sama-sama harus ke 2. Nah, berarti dikasih anak panah dummy. Sehingga dummy ini nanti gunanya untuk menghubungkan ya, jika ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Supaya dia syaratnya terpenuhi, maka ditambahkan 1 not. Nah, not yang ini ke sini, karena C-nya juga harus kedua, maka dihubungkan dengan anak panah dummy. Nah, dummy ini selalu bernilai 0. Ya, jadi semu, istilahnya seperti variabel semu gitu ya, kalau ini istilahnya garisnya dummy atau anak panah dummy.
Nah, sehingga berarti nanti kalau ini ada lagi anak panah ke sana, tetap saja nanti C sama B ini kan sama-sama benar dari 1 ke 2, hanya penulisan dalam diagram jaringannya dia nggak boleh langsung double seperti ini, tapi harus dibuat jadi seperti ini. Nah, nanti kita cek ya, contohnya seperti apa sih. Ini dari sisi teori dulu. Kemudian setelah itu, ini adalah contoh kasus yang punya saya nih, saya cari yang sederhana dulu. Perhatikan ya, contoh proyek pembuatan kapal. Coba saya dibantu untuk difotoin. Sudah belum? Perhatikan. Sudah? Difoto? Sudah, Bu. Oke. Ini menarik loh, soalnya apa? Bisa sangat terimplementasi sekali, dan kalau Anda mau nanti bisa diimplementasikan juga, misalnya kalau Anda cari kerja praktek tentang mau ambil tentang penjadwalan kan bagus banget. Tapi tentu saja nanti kegiatannya jangan 10 ya, kan ini cuma contoh aja supaya perhitungannya kita